Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa Wabarakatuh. bersua kembali teman di program rutin kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ya, sudah sekian lama kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini. Kita berharap ada perbaikan-perbaikan dan kita terus melakukan introspeksi. Semoga semakin kesini amalan ibadah kita terus bisa meningkat kualitasnya. Amin. Termasuk juga teman di sahur seperti pagi hari ini, tentu obsesi dengan segala informasi yang ada di dalamnya. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dan bisa menemani suasana sahur Anda. Saya selalu mengingatkan teman-teman, nikmati program ini sambil menikmati menu sahur Anda pagi hari ini supaya dua-duanya bisa berjalan. Jadi Anda bisa mendapatkan tambahan informasi seputar kesehatan, tetapi di satu sisi Anda juga bisa melaksanakan atau mempersiapkan atau justru melaksanakan ibadah sahur di pagi hari ini. Dan saya masih bersama dengan Gavin. Vin, ya, Pak sehat, Ari. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, pagi ini kita akan bersua kembali ya di program obsesi kita, Vin, dan kita kedatangan tamu istimewa kayaknya pagi ini. Saya harus Dokter senior ya. dokter senior, Di Ponorogo, betul. ya. Oke. Dengan kalau teman-teman barangkali melihat visual kita ya, hampir setiap tahun kita ada visual kita, beliau dengan gaya khasnya, dengan topi. Saya nggak tahu ini nama topinya apa, tapi nanti kita tanyakan ke beliau ya. Oke, disapa dulu, Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kevin, Mas Ari. Ya, ini narasumber kita ini Dokter Setio Utomo, SPJP VH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSU Muhammadiyah Ponorogo, Pak Ari. Oke, alhamdulillah ya. Sehat, dokter? Amin, alhamdulillah beralamin. Dok, boleh tahu nggak dok, ini topinya ini namanya topi udah kalau kayak gini, dok? Kalau dulu terkenalnya topi Maher Z. Oh, Maher. Oh. Saya terinspirasi Maher Z, ya? oleh beliau karena apa? Ya lagu-lagunya bagus, ini dakwahnya bagus. Akhirnya ya gimana? Nurun lah. Ya, nurun oke. supaya ya bisa berdakwah gitulah. Dakwah dalam bidang kesehatan terutama. Ya. Tapi namanya sudah menjadi trademark sendiri dari dokter Setio ini. Nah, itulah akhirnya ya jadi kebacut lah istilahnya. Terus jadi begini, setiap ada orang jual topi begini, gak perlu murah apa larang, pokoknya seneng dibeli. Boleh tahu berapa koleksinya, dok? Saya nggak bisa ngitung ya. Mungkin ada kalau sekitar 100. ya 100-an lah kira-kira. Semua warna ada, dok. Ya insya Allah ada. Jadi kalau pas warna biru gini ya kebetulan dulu belinya ya kok seneng biru ya akhirnya Di matchkan dengan baju biru gitu aja. Oke, saatnya orang-orang lawas beraksi ini. Yang kedua kira-kira ya mungkin ini guyonan ya. Saya kan botak. Kalau saya botak nanti kemana-mana dipikir saya yang profesor. Akhirnya tak tutupi kalau kumpul sama teman-teman yang profesor-profesor. Tidak ke arah profesor, dok? Atau sudah berniat? Dulu kepinginnya begitu, tapi ya inilah garis Allah yang harus saya jalankan. Ya tidak usah disesali. Ya alhamdulillah saya bisa establish di Ponorogo begini ya. Sudah itu aja, sudah cukup sudah. Mantap. Dok, satu nih dok, saya ingin nih kuncinya supaya bisa tetap survive, tetap tidak seperti usianya. Sudah kepala berapa, dok? Kalau menurut Mas Ari kira-kira kepala berapa? 6 sedikit lah. Ya, bukan 6 sedikit, 6 separuh lebih. Oh, lebih sudah? Ya, 6 separuh sudah lebih, hampir mendekati 7 Mas. Nah, ya, makanya saya bilang 6 baru sedikit loh ini. Ya, ternyata sudah sedikit. jauh. Kalau 6 sedikit itu, kan ya? segini. Iya. Ini sudah separuh, lebih sedikit sudah. Ya. Oke. Tipnya, Jadi, dok? ya satu, ini yang agak susah. Saya bisa ngomong tapi ya mungkin agak susah ya dijalankan. Hindari stres. Itu aja yang penting. Karena orang dengan stres itu akan mengeluarkan hormon-hormon neurotransmitter yang sangat merugikan, terutama kortisol. Nah,
Itu kalau kita bisa happy, apalagi istilah saya bukan happy tapi happy. Nah, berarti happy banget. Nah, Happy ya, gitu ya, jadi happy gitu ya. Gitulah ya. Nah, itu akan terjadi apa ya? Pengeluaran hormon-hormon yang menguntungkan, namanya endorfin. Nah, itu sangat menguntungkan dan itu bisa mengontrol semua kondisi organ tubuh kita. Ya, jadi yang akan merugikan itu sama dia ditutupi supaya tidak terjadi. Tapi itu susah sekali, terutama ibu-ibu begini. Karena ibu-ibu itu bangun tidur saja pasti Sudah stres. stres dulu ya. Kalau Anaknya nggak mau makan aja stres udah. mikir suaminya satu mamanya, kok masak opo. Nah itu aja sudah stres. Terus anaknya tidak mau makan, waktunya sekolah bangunnya terlambat, itu sudah stres. Jadi terutama ibu-ibu memang saya sarankan untuk ya bagaimana tetaplah untuk bersuasana happy. Manajemen stres kalau menurut Dokter Setia gimana dok? Artinya gini, di satu sisi kan susah banget kan sekarang kita tidak stres di tengah situasi under pressure lah seperti sekarang. Nah kira-kira kalau gampangnya kita supaya tidak stres gimana dok? Kita buat sendiri, satu mungkin olahraga. Itu yang paling gampang, satu olahraga. Saya ya alhamdulillah setelah saya pensiun, saya jadi rutin. Bisa sepedaan kira-kira tiap hari ya sekitar 15 sampai 25 kilo. Mantap dok. Tiap hari. 15 dok? Iya, tiap hari. Saya kalah ya, ini. Mungkin Ramadan ini aja yang sedikit kita kurangi karena ya sewu. Takut kalau kondisi saya turun karena usia saya sudah cukup uzur, jadi ya itu ditata. Kedua, ya ini yang agak perlu biaya, mungkin ya kita rekreasi atau apa, nggak usah jauh-jauh. Saya setiap minggu sekali ya mungkin ke Sarangan ini, jalan aja sudah. Jalan aja muter sudah pulang, tidur. Bahkan pernah non sewu hanya pakai kaos singlet, celana pendek sama nyonya ini jalan nggak tahu kemana-mana, tahu-tahu sampai Solo balik. Sudah pendek. Wah. Itu menikmati hidup betul berarti dok. Nah, apalagi ya itu punya mobil merah itu sangat apa ya membantu. Itu bagian dari upaya mengelola stres ya dok. Punya hobi monggo salurkan. Oh hobi ya, betul. Punya hobi salurkan, mungkin ternak ayam, nanam pohon-pohon, bersepeda, renang, silakan. Saya punya teman hobinya trail ke gunung-gunung. Seusia dokter? Ya. Wow, mantap. Ya, jadi dia punya kebiasaan jalan malam hari di gunung. Sampai sekarang dok? Sampai sekarang. Wow. Sepatunya itu ribuan. Saya sampai tanya, iki mereknya apa, ini mereknya apa, nah, dia sudah tidak hafal. Bagian banyak. Dari upaya mengelola stres tadi. Betul. Ya? Dan penting. Dan saya juga berusaha untuk ya makanannya ya. Tapi ya itu baru-baru aja. Yang dulu masih kalau orang Jawa bilangnya ngeragas. Masih opo aja dimakan. Kalau sekarang sudah mulai diatur. Tapi terlambat sudah. Kalau bisa ya mulai usia muda makanan sudah mulai diatur. Diatur itu maksudnya gimana dok? Kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Oh gitu. Sekarang gizi seimbang, betul. Gizi seimbang, karbohidrat, lemak, protein dan lain sudah sebagainya. Mulai harus diatur seimbang. Ya, seimbang ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita puasa begini, karbohidratnya jangan terlalu banyak. Gitu. Ya. Okay. Dok, satu lagi nih dok. Di awal dokter sudah langsung men-stressing. Wah, ibu-ibu ini yang susah ngilangin stres. Nah, gimana ini mengelola? Saya ingin dapat pelajaran dari Pak Setio dan Bu Setio ini soalnya. Ya. Gimana dua-duanya? Artinya kan ibu juga perlu supaya tidak stres gimana. Nah, bapak bagaimana kedua sepasang itu bisa? Kalau ditanya masak apa? Nah, itu yang susah jawabannya. Saya ada 2 pilihan. Kalau saya bilang sembarang, terserah kamu tambah bingung. Oh gitu ya. Kalau saya ngomong umpamanya masak gitu si A gitu ya. Ini habis apa sing ada? Nah,
tak balik. Jadi saya tidak memaksa atau membuat pressure kepada keluarga, saya harus masak apa, makan apa. Enggak punya apa-apa, ya sudahlah, apa adanya kita makan di luar. Gampang, wis. Ya, makan di luar tidak harus yang mahal-mahal, asal bergizi dan satu lagi ya bersih, itu aja sudah. Apalagi zamannya COVID kan. Iya. Sekarang bisa menikmati lah yang penting. Iya, yang penting kalau saya sih ya makan apa aja mau sih. Kebetulan ya tidak ada pantangan, tapi tetap kita harus mengatur pola makan kita. Istri seperti ini juga nggak, Dok? Artinya Saya sama selektif atau kebetulan wah ini cocok sekali dengan Enggak juga sebenarnya perlu. ya. Jadi ya contoh kalau perjalanan dari Surabaya ke Ponorogo pengen makan apa? Ditanya satu-satu, anak pengen makan ini, ya wes aku ngikuti ini, ibunya ya wes aku ngikuti ini, ya sudah jadi. Ya, ini kuncinya itu. Jadi ya, janganlah membuat stres karena ibu-ibu itu sudah stres. Kasihan bener. Saya tahu bener, saya memahami, saya menyadari, oleh karena itu harus dilakukan. Ya. Rasanya nggak adil apabila kita tidak memberi tempat juga bagi ibu. Iya. Biar aja ibu-ibu juga berimprovisasi, pilih makanan apa, masakan apa. Nah, yang penting kalau saya pagi ya sudah ketemu ngobrol sudah selesai. Nah ini berikutnya, saya masih Ya, Pak. Penasaran ya. expert ini dengan bahasa ini saya. Kebetulan kita hari ini di awal kita sudah langsung sudah langsung genjot dengan stres, maksud saya. Ada hubungannya nggak, Dok, nih kalau misalnya stres dan jantung itu, Dok? Pasti. Tadi di depan sudah saya katakan bahwa hormon kortisol itu sangat merugikan di seluruh organ tubuh kita. Nah, spesifik pada jantung karena saya spesialis jantung, itu bisa membuat seseorang tidak karu-karuan. Saya ngomong tidak karu-karuan, ya orang yang biasanya hidupnya enak, dia akan merasa sepi, merasa tidak enak, tidak nyaman. Nah, ini yang membuat detak jantung juga mungkin akan berdebar. Ini mungkin merasa semuanya nggak enak badannya, nyeri dada. Lah, psikosomatis ini yang akhirnya membuat kita tambah stres. Nah, stres mohon ini. maaf, Dok, ini harus saya tahan dulu, Dok. Ya. Karena saya sudah dikode ini sama teman-teman untuk break Monggo, sebentar. silakan. Setelah break kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman ini. Yang paling banyak berbagi pengalaman nih. Susahnya kita mendapatkan pengalaman dari beliau-beliau yang. Oke, insya Allah kita masih bersama dengan Dr. Setia Utomo, SPJP FIHA. Pagi ini teman, jadi nampaknya sayang banget apabila Anda tidak tetap bersama dengan kami di Obsesi, obrolan sehat Saudi ini hari pagi ini. Banyak pelajaran-pelajaran barangkali di luar konteks di luar konteks jantung, tapi ternyata kalau kita hubung-hubungkan ternyata masih ada hubungannya, Dok, ya dengan jantung. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas beberapa iklan berikut. Kita akan balik lagi selepas ini. Baik, kita lanjut lagi teman di Obsesi dan alhamdulillah, Dok, kita masih lanjutkan lagi Vin ya dengan Dr. Setia Utomo SPJP. Kita teruskan lagi terkait stres dan jantung. Nah, dengan stres itu kita akan mengalami segala sesuatu hal yang negatif. Contohnya, kalau seseorang sudah di atas usia 40 tahun, itu biasanya sudah mulai ada kelainan-kelainan dari pembuluh darah. Di mana saja. Sudah otomatis, Dok, ya? Ya, logis kan. Gitu, ya, kita wajar. Apalagi kalau kita tidak memperhatikan pola hidup kita. Nah, dari hal-hal yang tidak benar pada organ kita, terutama jantung, di sana biasanya sudah terjadi penyumbatan-penyumbatan, baik itu sedikit, sedang maupun besar penyumbatan itu. Dengan adanya stres itu ya akan membuat hormon-hormon terutama kortisol tadi yang membuat tubuh itu jadi tidak karu-karuan. Nah, makanya ada istilah shear stress. Itu adalah stres yang dihasilkan dari kondisi
tubuh kita yang sudah tidak benar ditambah dengan keluarnya hormon-hormon yang merugikan. Dan ini akan mengakibatkan semua organ tubuh itu akan mengalami ketidakbenaran. Nah, terutama di jantung, sumbatan-sumbatan tadi bisa semakin parah dengan adanya shear stress tadi, dan akan membuat pecahnya pecahnya sumbatan dari pembuluh darah yang mengakibatkan serangan jantung koroner. Nah, itu yang selalu kita takutkan. Dan bahkan ada pertanyaan, kapan seseorang terjadi serangan jantung koroner? Nah, ini yang saya tidak bisa jawab. Karena itu sama dengan saya ditanya kapan seseorang itu mati. Oh, sama dengan itu, analoginya sama ya, Dok? Sama. Oke. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan kematian itu dengan bagaimana kita mempersiapkan kesehatan terutama untuk jantung agar supaya tidak terjadi serangan jantung koroner. Nah, ini harus kita siapkan. Nah, tentunya kita juga harus memperhatikan faktor risiko. Faktor risikonya mungkin ada yang bisa dimodifikasi, ada faktor resiko untuk terkena jantung. Iya, betul. Oke, faktor risiko jantung, untuk penyakit jantung koroner. Oh, itu harus kita kelola. Ada 2 faktor risiko. Satu yang bisa dimodifikasi, yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi pasti laki atau perempuan, jadi gender. Laki perempuan, usia. Keturunan. Nah, itu sudah tidak bisa dimodifikasi ya. Dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi seperti diabetes atau kencing manis, kolesterol, hiperkolesterol atau kolesterolnya yang tinggi, terus tekanan darah tinggi, itu harus bisa diobati. Terus seseorang yang stres tadi bisa paling tidak di manage stresnya. Kalau tidak bisa dihilangkan, ya di manage. Bagaimana supaya tidak terjadi stres yang berlebihan. Terus merokok, nah biasanya laki-laki. Seperti tadi kalau gender laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya merokok. Terus inaktivitas. Seseorang yang tidak pernah berolahraga. Ya mungkin dia seorang pegawai kantor, manajer yang setiap hari hidupnya hampir duduk di belakang meja. Itu kan juga membuat kita tidak pernah olahraga. Jadi lifestyle, makan makanan yang tidak benar, hidup kita tidak benar, alkohol. Nah, kalau kita Muslim ya pasti itu alkohol nggak akan menyentuh kita. Tapi itu merupakan salah satu faktor risiko yang dan ya masih banyak lagi macam-macamnya. Kalau atau gini Dok, kalau sekarang tren jantung apa sih Dok yang ada di masyarakat di sekarang ini, khususnya di Ponorogo mungkin? Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menkes, Menteri Kesehatan, bahwa penyakit jantung koroner ini masih menempati urutan pertama untuk terjadi kematian pada pasien-pasien. Dan memang kita tidak bisa mengetahui kapan terjadi serangan jantung, seperti tadi di depan sudah saya katakan. Nah, kedua, trennya memang semakin kalau saya ngomong semakin memburuk. Karena saya pernah dapat pasien usia sangat muda, kira-kira 26 tahun, tapi obesitas, beratnya kira-kira 100 kg lebih. Nah, ini salah satu faktor risiko yang belum saya sebutkan tadi. Terus mungkin ya pekerjaan yang membuat kita stres. Ya itu harus dikelola. Nah, itu hanya terjadi di Indonesia atau tren itu terjadi juga di dunia? Koroner ini tetap terjadi di seluruh dunia. Jadi dunia masih menempati urutan yang atas, walaupun tidak pada urutan pertama. Karena kalau dibandingkan yang di Perancis, di beberapa negara yang, mohon maaf, kebiasaannya minum red wine, anggur merah, yang sudah difermentasi, itu
sepanjang dia meminum mulai dia kecil, artinya mulai dia masih kira-kira umur 8 tahun, ya sekitar itu, sampai dia dewasa, ada penelitian yang mengatakan bahwa red wine itu sebagai proteksi dari seluruh endotel yang ada di dalam tubuh kita, termasuk pembuluh darah. Jadi itu diproteksi agar supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak benar. Red wine. Nah, nggak enaknya kita termasuk tidak diperbolehkan untuk minum red wine karena itu haram untuk kita seorang muslim. Tapi kan itu salah satu saja. Kita masih bisa memodifikasi lifestyle kita, gaya hidup kita agar supaya kita tetap sehat. Ya seperti tadi, olahraga, makan makanan yang seimbang, ya kan, kelola stres. Ya, jangan lebih karena apa ya dok ya? Artinya di Indonesia dan di dunia kuliner ini menjadi sesuatu itu lebih karena lifestyle atau lebih karena apa ya? Biasanya di tiap-tiap negara atau tiap-tiap bangsa lifestyle-nya berbeda. Sekarang ini baru tadi malam saya dapat ilmu juga dibahas. Ada pandangan di masyarakat kita bahwa makan kambing itu bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Saya rasa itu juga ada hubungannya. Kalau kita mau makan kambing yang belum dibersihkan. Belum dibersihkan. Ya, nanti tanda petik ini ya. Oh iya. Kalau di Arab Saudi kita tahu ada makanan kambing utuh gitu dengan beberapa orang. Nah, mereka dengan menikmatinya dengan enaknya dia makan itu. Nah, di kita kenapa kok saya bilang belum dibersihkan? Karena kita makan daging kambing itu semuanya lemak, jeroan dimakan semua. Ya. Jadi kalau di sana lemaknya itu sudah dibersihkan, tinggal dagingnya, jeroannya tidak dimakan. Nah, itulah yang membedakan. Kenapa? Ya, kenapa di Indonesia ini mungkin tapi ya memang jeroan gaji itu yang enak menurut saya. Sate gulai itu ya. Iya, coba kalau Anda beli sate gulai. Iya. Di atas ada satu itu jeroan itu rasanya mesti makanya belakangan itu ya. Di atas tuh mesti kuning dan ya terjadi kayak foam gitu yang mengapung. Iya. Wah, itu yang enak. Itu dewannya di sana itu yang gurih kalau orang Indonesia bilang. Itu yang gurih. Anda makan makanan Padang, itu banyak santannya, banyak lemaknya, minyaknya. Jadi ya itulah mungkin yang membedakan salah satu yang membedakan. Bagaimana di Indonesia kok bisa begini, di negara lain kok bisa begini? Ya mungkin lifestyle yang harus tetap kita pertahankan untuk tiap-tiap bangsa, tiap-tiap negara. Ya. Di Ponorogo sendiri banyak nggak dok ini? Artinya sejauh seperti apa? Apakah tertinggi juga atau tidak? Banyak ya. Jantung kita survei tahun berapa itu ya? Itu mengatakan di Ponorogo masih cukup tinggi ya. Di bawah itu stroke. Nah, kalau saya bilang antara penyakit jantung koroner dengan stroke itu sebetulnya sama. Patofisiologi semuanya sama. Nah, cuman letaknya aja yang berbeda. Kalau ini di jantung, satunya di otak gitu aja. Prinsipnya sama. Kalau ada penyumbatan di otak, terjadi iskemik, terjadi aliran darah yang tidak bagus, akhirnya orang terjadi stroke. Orang dengan hipertensi bisa pecah pembuluh darahnya di mana-mana, terutama kalau di otak. Nah, hipertensi itu kan juga penyakit jantung sebetulnya. Aplikasikan sebagai komplikasi dari hipertensi tersebut adalah pecahnya pembuluh darah di otak. Orang terjadi stroke. Nah, jadi itulah makanya jantung dan saraf ini kalau ya statistik di nasional itu masih cukup tinggi. Ya, bahkan ya 1-2 itu hampir itu semua. Nah, di sini yang ketiga itu biasanya penyakit-penyakit infeksi. Nah, karena di Indonesia ya dengan kondisi cuaca yang seperti ini, iklim dan lain sebagainya, infeksi masih cukup banyak. Kalau kesadaran masyarakat, artinya care masyarakat terhadap jantung seperti apa dok? Kalau tahun-tahun terakhir ini sudah mulai cukup bagus. Saya bilang cukup bagus, sangat meningkat.
pada saat saya awal-awal datang ke sini ya biasa kan, seseorang kan masih kalau dibilang jangan makan ini, jangan ini, wah itu yang enak dok, itu yang enak. Ya betul saya bilang. Tidak menyangkal saya, betul itu makanan yang paling enak. Ya seperti tadi kalau kita beli gulai, sate, tidak ada gajinya itu nggak gurih. Tapi ya sesuatu yang gurih itu yang merugikan. Gitu. Jadi kalau sekarang ya alhamdulillah dengan banyaknya teman-teman spesialis jantung yang ada di sini, semua memberikan penyuluhan, pengertian kepada masyarakat, sehingga masyarakat sudah mulai sadar bahwa kita memang harus sehat. Sehat tidak harus menjaga jantung saja, semuanya harus sehat. Apalagi yang punya faktor risiko seperti tadi, kencing manis, dia perokok, nah, sekarang alkohol. Ya kebetulan kalau di sini masyarakat Islamnya obesitas ya jauh lebih tinggi ya, jadi alkohol bisa saya katakan ya persentasenya kecil sekali. Yang susah ya obesitas. Ini kalau orang sudah agak kegemukan, perutnya sudah mulai ini sebetulnya ukuran dari salah satu kemakmuran seseorang. Makin dia makmur biasanya perutnya semakin gede. Nggak enak menjamin. Termasuk saya ini juga. Nah, ya itulah ya. Bagaimana kita memanage. Ya yang penting kalau menurut saya itu tadi happy. Kita harus bahagia. Happy. Iya betul happy. Aivin, tanyakan mencoba. Oh enggak, silakan. Dok, tadi sudah dijelaskan tentang sedikit tentang penyakit jantung koroner. Kalau tanda dan gejalanya orang mengidap jantung koroner itu apa, Dok? Ya, biasanya tandanya ada yang tidak spesifik. Artinya dia tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba ada kelainan pada jantungnya. Tanda yang spesifik biasanya nyeri dada. Nyeri dada di sebelah kiri yang tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Bukan begini, biasa rasanya. Di dada saya sebelah kiri, itu yang sering. Ya, gini, berarti nggak bisa ditunjuk nih nggak ya? bisa ditunjuk dengan satu jari. Ya, nyeri dada di sebelah kiri, ya kira-kira lamanya 30 menit, bisa lebih. Ya, nah rasanya seperti tertindih barang yang berat. Saya bahkan punya pasien ada yang bilang kayak diinjek gajah gitu loh. Saya kaget sampean. Pernahkah ibu diinjek gajah? Saking terasa beratnya. Ya. Itu untuk nyerinya biasanya lamanya 30 menit dan menjalar biasanya. Menjalarnya rasanya itu bisa menjalar ke lengan kiri sampai jari-jari begini. Ya, itu yang khas. Bisa naik ke leher sampai ke rahang atau bahkan ke belakang, ke punggung. Dan yang nggak enak lagi, ini nanti sesuai dengan kebiasaan orang-orang kita, orang awam, menjalarnya ke bagian lambung. Rasa nyerinya itu ada di antara jantung, dada, dan lambung. Biasanya orang bilangnya saya sakit mah. Ya, itu sebetulnya bukan sakit mah sebetulnya. Itu adalah penjalaran dari rasa sakit jantungnya, nyeri dada tadi yang ke arah bawah. Makanya ada orang yang meninggal mendadak, istilah orang awam itu angin duduk. Angin duduk. Nah, angin duduk. Tadi ngomongnya dia masuk angin, dia sakit perut, tiba-tiba dikeroi. Itu khasnya, itu salah satu tanda khas. Kalau di Indonesia loh ya. Saya ngomong, nah itu apa ya, tato khasnya orang Indonesia. Orang keroan itu tidak ada yang bulat-bulat, itu tidak ada. Orang keroan itu pasti begini. Nah, ya kan? Ya kan? Di belakang juga begitu. Nah, gini. Gak tahu siapa yang awali dulu ya. Kenapa bentuknya seperti itu ya. Itu paling khas. Itu tanda khas secara fisik ya. Tanda yang lain selain nyeri dada tadi biasanya keringat dingin. Biasanya mual muntah, pusing. Jadi ada yang tidak khas. Ada yang tidak khas. Yang paling khas ya nyeri dada tadi. Nyeri dada dalam waktu yang seperti itu. Ya, 30 menit ada di sebelah kiri. Bisa juga dia menjalan ke dada sebelah kanan. Dok, ini nyeri dadanya ini hanya terjadi saat kambuh atau mungkin ya pasien itu merasakan nyeri dada terus-terusan gitu, Dok, kalau untuk penderita itu? Awalnya itu memang yang disebut penyakit serangan jantung koroner. Serangan jantung koroner itu biasanya dia langsung merasakan nyeri dada. Saat itu
saat itu pasti terjadi sesuatu di jantungnya. Oke. Diikuti dengan tadi selain nyeri dada yang sudah saya sebutkan, ada penjalaran, ada ini, durasinya, terus diikuti dengan keringat dingin, mual, muntah, terus apa ya? Kalau istilah kita itu dizziness, seperti apa bahasa orang kita tuh geliang, ya. Bukan vertigo dok ya? Bukan vertigo. Beda. Ya, Oke. beda. Ya. Hanya geliang gitu ya? Ya, yang geliang, mual, sampai muntah. Ada mualnya juga? Bisa sampai mual. Itu biasanya diikuti dengan itu semua. Ya. Nah, kalau sudah begitu ya saya sarankan, marilah kita hidup sehat, segera lari ke rumah sakit. Oke. Kita potong dulu dok, Vin ya, karena Iya, sudah Pak. dikasih tanda dari tadi. Dok, insya Allah besok masih bisa rawuh lagi ya, bisa hadir lagi besok. Besok, Iya, kita akan bahas lagi terkait dengan ini. Jadi insya Allah menarik banget ini. Jadi obrolan kita di pagi hari ini, insya Allah besok nanti akan kita lanjutkan masih bersama dengan Dr. Setia Utomo SPCP besok pagi. Jadi monggo Anda tahan dulu, kemudian besok nikmati obrolan kita pagi ini ya. Ini ya kita lanjutkan lagi besok. Terima kasih untuk pagi ini Anda sudah bersama dengan kita. Jangan lupa selalu saya ingatkan segera akhiri sahur Anda dan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Semoga puasa Anda lancar dan puasa Anda dimudahkan. Kita sudahi dulu Vin ya. Dokter, mohon izin, terima kasih. besok kita akan lanjutkan lagi, Ya. tetap di Obsesi, obrolan sehat sore dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.